Tahukah kamu bahwa Islam itu memiliki beberapa karakteristik yang unik dan belum tentu dimiliki oleh agama-agama yang lain? Di antaranya adalah yang pertama, Tuhan orang Islam itu esa dan murni, dan wujudnya tidak bisa dilihat namun dirasakan keberadaannya. Mengapa dikatakan esa murni? Ya, karena tidak ada konsep Tuhan anak, dewa-dewa, inkarnasi, atau perwakilan Tuhan. Kemudian, Tuhan dalam Islam tidak memiliki bentuk tertentu, seperti matahari atau manusia, karena Tuhan yang bentuknya bisa dilihat justru menunjukkan kelemahan. Bagaimana logikanya? Misalnya, jika Tuhan berbentuk manusia atau hewan, maka itu bukan Tuhan untuk tumbuhan dan makhluk lainnya. Kemudian, jika Tuhan itu yang berbentuk manusia dan berjenis kelamin laki-laki, maka tidak mewakili manusia yang berjenis kelamin wanita. Karakteristik Islam yang kedua, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin, yang artinya tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. Sehingga orang yang masuk Islam harus betul-betul dengan kesadaran, bukan dengan paksaan, dengan janji-janji atau iming-iming. Ada kabar yang menyatakan bahwa ada agama yang menggunakan cara tidak patut ini dalam mengajak orang masuk ke dalam agamanya, seperti menawarkan bantuan sembako agar nantinya pindah ke dalam agamanya, atau menawarkan biaya rumah sakit, kesehatan, obat-obatan agar nanti pindah ke dalam agamanya, atau menggunakan pernikahan sebagai strategi pemurtadan, dan lain sebagainya. Semua ini banyak terjadi terutama di daerah pinggiran-pinggiran kota dan pedalaman. Nah, Islam melarang hal-hal seperti ini. Karakteristik ajaran Islam yang ketiga, yaitu Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan naluri dasar manusia. Seperti, manusia itu tertarik dengan lawan jenis. Ini fitrah, sehingga agama Islam sangat tegas melarang manusia suka sesama jenis. Karena itu bukan kodrat, tetapi merupakan penyakit yang harus diobati. Kemudian, tidak ada dalam ajaran Islam yang menyatakan bahwa demi dan agar fokus mengabdi kepada Tuhan, maka caranya dengan tidak menikah. Kenapa Islam melarang? Ya, karena ini bertentangan dengan kodrat dan fitrah naluri dasar manusia. Karakteristik ajaran Islam yang keempat adalah mengatur seluruh bidang kehidupan manusia atau kafah, seperti yang dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya di dalam semua bidang kehidupan harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Contoh real, Islam mengatur ibadah, mengatur tatanan keluarga, akhlak, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Islam tidak ada pemisahan urusan dunia dan akhirat. Seperti yang selama ini kita lihat bahwa ada pemisahan urusan akhirat, urusan agama hanya di ruang-ruang ibadah. Tetapi begitu di luar ruangan itu, maka mereka bebas melakukan cara apapun, baik itu halal maupun haram. Seperti yang banyak terjadi, akibatnya adalah saat ibadah terlihat khusyuk, tapi saat mencari kekayaan, mencari nafkah, dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah iman, ilmu, dan amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.